الرحمن الرحيم. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertemu, beraktivitas. Pertama kita berdoa semoga seluruh aktivitas kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita juga berdoa semoga teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah untuk bersyahadat, semoga oleh Allah dilembutkan hatinya, dimantapkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita juga berdoa semoga setiap apa yang kita alami, baik berupa yang kita lihat sebagai hal yang baik atau yang nampak dalam pandangan terasa kurang menyenangkan, diberikan oleh Allah kelapangan hati sehingga bisa memosisikan semua ujian itu sebagai tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang kita alami itu di Quran disebut dengan musibah namanya. Jadi ingat ya, musibah itu tidak melulu dipahami pada sesuatu yang kita lihat kurang menyenangkan atau negatif misalnya. Musibah itu asalnya dari kata asoba yusibu. Kalau saya tuliskan, oke. Di asoba yusibu. Nggak apa-apa ya. Nah, saya senang dengan anak-anak. Jadi memang dunianya begitu. Kecuali kalau bapak ibunya yang teriak, baru saya kaget. Oke, ini asoba yusibu. Kemudian sifatnya disebut dengan musibah. Musibah. Musib yang menimpanya, taknya menunjuk pada sifat. As-soba itu semua yang kita alami. Jadi bisa terlihat menyenangkan, ya. Senang lihat mobil baru, senang gitu kan? Lihat rumah baru, senang kan? Lihat yang bagus-bagus, senang. Jadi sebetulnya apa yang kita alami setiap hari itu ma'asobani fahuwa musibah, itu musibah. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah, presiden level sekarang, dalam pelantikan pertamanya itu mempraktekkan ayat musibah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri agak ke atas di mushaf. Quran surah kedua ayat ke 156. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi kata musibah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina, yaitu orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ini umum bentuknya, ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah, ya konjungsi kata sambung yang kadang menunjuk pada objek atau bahkan subjek, sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, itu alladzina. Kalau tunggal untuk laki-laki, alladzi, ya, alladzi jama'a mala wa'addada. Kalau untuk perempuan, allati tattali'u 'alal af'idah. Tapi kalau sudah menggunakan alladzina, umumnya bentuk jama' sifatnya. Alladzina idza asabathum musibah, karena ada pakai ta di sini, ininya pakai ta untuk disamakan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang hebat itu, kata Allah, orang-orang yang bahagia itu. Ini rumus kebahagiaan, teman-teman. Karena di ujung ayatnya, di ayat 155 di ujungnya, itu Allah memberikan rumus bahagia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap orang hidup, kata Allah, pasti dia akan mengalami liku kehidupan. Aku akan uji dengan berbagai macam persoalan yang aku desain persoalan ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian cara membacanya.
Dikata Allah, saya turunkan ujian ini bukan ingin membuat hidup manusia bermasalah, bukan. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat. Sebab kalau tidak ada persoalan ini, kualitas gak akan naik. Itu sudah rumus, teman-teman. Bukankah anak SD kalau kualitasnya ingin dilihat naik sehingga bisa diterima di SMP, dia lewat ujian dulu kan? Ya kan? SMP ke SMA ada ujian kan? Ujian itu dibuat bukan ingin memberikan beban bagi siswa, tapi untuk mengukur apakah kualitas ilmu dia sudah layak naik atau belum. Maka jika kita bisa merasionalkan hal yang tadi dengan mudah, mengapa konteks kehidupan kita kehilangan rasionalitas kita untuk memahaminya? Maka kata Quran, aku menguji, kata Allah, hamba-hambaku itu mungkin dengan kegelisahan, khauf, gelisah saat akhir bulan belum datang, ya, gajian, gelisah saat kontrak itu tidak kunjung disepakati, macam-macam. Wal ju', lapar, wa naqsu minal amwal, harta mulai berkurang, wal anfus, ada yang diuji dengan sakit, ya, bahkan mungkin ada yang wafat, wa thamarat. Maaf ya, kalau teman-teman lihat thamarat di terjemahan diartikan dengan buah-buahan. Ya, wa thamarat diartikan buah-buahan. Ya, kalau diartikan demikian, nah ini kelasnya kurang objektif, kurang adil. Karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur tidak. Nah, ini dibacanya pakai ilmu balaghah. Buah di sini maksudnya hasil kerja keras sesuatu yang mungkin dirampas orang. Jadi kalau orang nanam sesuatu kan mau raih buahnya kan? Dia tanam dari biji, tumbuh sampai ke pohon, sampai ke berbuah, tiba-tiba mau panen diambil orang. Anda yang kerja keras, Anda yang bikin presentasi, tapi ketika ikut tender kok orang lain yang ngambil. Itu diantaranya. Tapi poinnya bukan itu. Lihat ujungnya. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar saat menjalani ujian itu. Jadi ternyata ada orang yang ketika diuji itu malah gembira. Oke, saya bikin rumus dulu ya supaya lebih mudah untuk dipahami. Hidup, ini persamaan Qurannya, hidup itu pasti bersanding dengan ujian, masalah, persoalan yang didesain untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya persoalan. Ini pun wajahnya tenang-tenang, kayak bahagia, belum tentu nggak punya masalah itu. Ya, pasti ada masalah. Jadi kalau kita hidup pasti punya persoalan. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia nggak ingin hidup. Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Baik, ya sudah gitu kan. Baik, artinya ketika kita hidup akan selalu punya masalah. Hanya Allah memberikan rumus bagaimana meringankan persoalan itu sehingga sebelum kita alami terasa ringan. Di banyak orang yang berat menerima masalah itu bukan karena masalahnya, karena dia tidak belajar solusi bagaimana meringankan persoalan itu sebelum dilalui. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, aku berikan berita gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang saat dapat masalah malah gembira. Umumnya kan orang gelisah, itu gembira. Nah, bagaimana rumusnya gembira ketika ada masalah? Di rumah tangga ada masalah malah gembira gitu kan. Dihadapin anak ada masalah malah kita hadapin dengan gembira. Di kantor ada proyek banyak masalah dihadapi dengan gembira. Jadi Allah memberikan ajaran pada kita, ini aku berikan sebuah rumus, kalau diterapkan maka sesulit apapun persoalan akan dihadapi dengan kegembiraan. Sederhana, namanya sabar. Sabar. Tapi apa itu sabar? Belum selesai. Di sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menunggu tanpa aksi. Sabar itu bukan menyerahkan persoalan tanpa tindakan. Diteruskan di ayat 156-nya. Perhatikan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini tafsirnya. Sabar itu yaitu sebuah sikap yang ketika kita menerima apapun dalam hidup, maka yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirkan keyakinan dan komitmen pada jiwa kita,
maka sebetulnya semua yang kita alami ini semuanya milik Allah. Kalau prinsip itu sudah ada, Anda nggak akan kecewa. Misal, kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik, padahal itu kedudukan prestisius, tinggi, di seorang pembesar yang menguasai belahan dunia. Maaf, kalau presiden di Indonesia hanya untuk Indonesia, di Malaysia Perdana Menteri hanya untuk Malaysia. Tapi ini mewakili wilayah yang sangat luas, Afrika di utaranya, dari mulai membentang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang ke Sisilia dekat, kemudian ke Italinya, ada ke Asbania sekarang jadi Spanyolnya, kemudian juga ke wilayah Asianya, ya sampai masuk ke wilayah Nusantara. Kalau bicara wawasan Nusantara itu sudah lebih luas. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, Rakhine jadi Rakhine sekarang, termasuk Papua New Guinea kesananya. Itu masuk dalam wilayah itu. Harusnya kan jadi kebanggaan. Tapi apa yang diucapkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merasakan bahwa semua ini hanya titipan dari Allah. Makanya orang yang merasa dititipi ketika kehilangan pun tidak akan kecewa. Anda dapat titipan mobil, tuh belajar dari tukang parkir, dapat titipan kan? Dia nggak merasa memiliki. Jadi begitu mobil Ferrari pun pergi, dia nggak merasa menyesal. Aduh Ferrari. Nggak harus foto-foto juga karena merasa bukan miliknya, ya kan? Nggak harus bikin status di depan mobil orang gitu. Karena merasa semua ini diserahkan kepada Allah sehingga nggak ada kekecewaan. Harta juga begitu. Anda dapat, maaf ya, dapat tambahan misalnya, innalillah, semua milik Allah. Jadi sebetulnya kalimat ini itu bukan sekedar kalimat-kalimat, mohon izin maaf, yang hanya dilekatkan pada hal yang terpandang kita itu tidak menyenangkan. Kematian baru innalillah. Kecelakaan baru innalillah. Kenapa pada aspek yang terlihat menyenangkan tidak ada kalimat itu? Sehingga karena kalimat itu tidak bersemayam di dalam jiwa, banyak orang kecewa. Kehilangan sesuatu, kecewa, marah, berselisih. Padahal hakikatnya dia nggak punya. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang selalu diajarkan pada dirinya prinsip ini, semua milik Allah. Allah berkehendak bisa diganti. Allah berkehendak bisa ditukar. Allah berkehendak bisa diambil. Jadi semua keadaan ini akan membuat diri dia lebih kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, kenapa kalimat innalillahi sering dilekatkan pada hal yang terasa kurang menyenangkan? Karena pada saat itulah titik manusia merasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dekat dengan Allah itu saat sakit, saat ada musibah. Karena itu kalimat ini lebih banyak dilekatkan pada yang tadi, yang wafat, yang sakit, yang kecelakaan, muncul itu. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dipaksa oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukankah orang yang sakit semakin parah sakitnya semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin berdoa, ingin minta, ingin sesuatu. Jadi kalau sudah dipaksa sampai keadaan itu belum tersebut nama Allah di lisan kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Karena itu, sekalipun bagi seseorang misal diuji dengan apapun bentuknya, dia akan gembira. Alhamdulillah, banjir yang terlihat sebetulnya anugerah saja, air datang. Tinggal bagaimana mengatasinya, mencari solusinya, diatasi dengan nyaman. Sudah ayo bersihkan, sudah rapikan saja. Alhamdulillah, yang dilihat semua baik. Main perosotan, main pel, narik jatuh aja. Saya lihat tuh kemarin, jadi saya main tarik-tarikan itu untuk menyenangkan teman-teman aja. Cuman celakanya saya kebagian narik yang lebih gede gitu. Jadi begitu saya tarik, saya kepleset. Tapi saya belajar, orang lebih suka melihat saya kepleset dibandingkan saya ceramah. Saya ceramah yang lihat 40.000 orang, saya kepleset 1 juta orang gitu. Jadi kita saling mendoakan semoga, dan kita bantu. Maksud saya, kita doakan teman-teman yang ada musibah, kena banjir, tapi kita pun bergerak, membantu, mendorong, dibandingkan kita mencela, mencaci. Ini nggak bisa begini, apa solusinya? Nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bergerak, doakan sahabat kita, dorong, bantu, yang punya wilayah kita bantu, dan itu akan jadi solusi dalam kehidupan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Ya, pada saat kita pulang dan tidak membawa apapun. Ya, saya punya pengalaman kemarin di Bekasi. Saya ajarkan satu doa. Ini dari Al-Quran. Tapi dibacanya harus dengan penuh keyakinan. Karena kalimat Qurannya pakai iman.
Quran surah ke-11 ayat 48. Ini doa yang diajarkan oleh Quran saat terjadi banjir bah. Mudah-mudahan airnya tidak masuk ke tempat kita. Ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 48. Qila ya Nuh bitta bisalami wa barakat. Ada ayatnya? Lalu difirmankan, disampaikan kepada Nuh alaihissalam, Nuh cepat naik ke atas bahtera itu dengan penuh keselamatan. Dan kalimatnya nakirah, general, umum. Salam wa barakat dan semua keberkahan. Fokus baik-baik. Sedikit ya. Nabi Nuh itu kan dapat ujian dari Allah, ditimpakan hujan beruntun terus, yang gak berhenti berhari-hari, sampai airnya naik. Tapi beliau telah siapkan dengan bahtera. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bahtera yang dipahami dengan kapal semata. Di situ tempat beliau beraktivitas, tinggalnya di situ, keluarganya di situ, kebutuhan makannya, akomodasinya, konsumsinya di situ semuanya. Masuk dalam satu tempat. Ketika mulai masuk, Allah memfirmankan kepadanya dan mengajarkan pada kita lewat Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Qila ya Nuh bit. Dikatakan, firmankan kepada Nuh, naiklah ke bahtera itu bisalam, dengan penuh keselamatan. Kalimatnya menggunakan tanwin, bisalamin. Tidak menggunakan alif lam. Ya. Bisalam. Ini ada yang tulisnya begini. Ya. Ini umum. Kalau umum, kaidah tafsirnya maka dia tidak dibatasi. Maka ada yang menafsirkan begini, bisalamin, selamat dari terpaan air itu. Jadi airnya nggak naik ke bahtera itu. Makanya ketika anaknya yang kanan itu, dia ingin mengatakan, Sa'awi, saya akan naik bapak ke tempat yang gini, ila jabalin, ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung, yang di situ air nggak nyampe. Kata bapaknya, sekarang nggak ada yang bisa tidak teraih oleh air, semua akan nyampe kecuali di sini. Jadi yang tinggi pun bisa kena. Posisi bahtera Nabi Nuh pada saat itu, airnya belum naik tinggi, Pak, Bu. Jadi kalau kita lihat misal di sini gunungnya, di sini air segini, volumenya, di sini kapal bahteranya. Air baru segini. Anaknya diminta oleh bapaknya, Nuh cepat naik ke sini, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Nah, cepat naik sini. Kata anaknya, Pak, saya mau naik ke tempat yang tinggi ke sini. Gak akan nyampe air ke sini. Kata bapaknya, pada hari ini gak ada tempat yang gak bisa dijangkau air. Naik aja ke sini. Bapak telah siapkan. Anak tak peduli. Yang paling menarik, akan ada posisi ketika keadaannya cukup rendah itu, ada tempat-tempat yang gak bisa ditembus air. Bisalam, selamat dari air. Bahkan sampai air naik pun ini nggak masuk. Kalau kapal jelas, hukum Archimedes kan mengatakan kan, sebuah massa yang benda massanya itu lebih ringan tentu akan terangkat kan. Ini akan naik, jadi ingin tenggelam ini naik. Tapi kalau kondisi sekarang, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat bapak kepada anak naik sini? Ini salah satunya ingin menunjukkan di tempat yang berbeda, di dimensi yang tidak sama, mungkin terjadi air bah yang sangat dahsyat tapi tidak bisa menyentuh bahkan yang paling rendah dibanding tempat tinggi. Masih ingat tsunami di Aceh? Kok bisa ada satu masjid yang rendah air nggak masuk, sementara tempat tinggi itu bisa hancur? Kemarin kejadian di Bekasi itu ada masjid Al-Ihsan yang sebagian teman-teman pernah ke sana. Itu Pak Ibu, dari satu komplek cuman 2 tempat yang airnya nggak masuk. Alhamdulillah Allah jaga. Satu rumah Allah di masjid, kedua saya yang bacakan ayat tadi. Di rumah saya nggak masuk sama sekali, dan air itu rumah saya bahkan lebih rendah dibanding tempat yang lain yang tinggi. Tapi yang saya luar biasa rumah Allah. Itu teman-teman, di sini ada area sholat, di belakang area DKM di sini. Ini lantai di sini sudah tinggi sekali. Air naik ke sini, yang saya kalau sejalan itu posisinya segini, saya turun ke jalan. Di begitu air naik, saya keliling komplek untuk memetakan siapa yang nggak bisa keluar, siapa yang bisa ke masjid. Jadikan masjid sebagai posko. Kami keluar, putar. Itu sampai di masjid, masjid itu ada posisi rumah yang lebih tinggi dari masjid. Tapi yang paling menarik, air naik ke bagian DKM, ke belakang. Masuk. Dan posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang utama sholat.
Tapi ketika airnya sudah mau masuk ke tempat sholat ini, balik lagi, balik lagi. Nggak pernah masuk. Sampai air itu surut sampai sekarang. Ini yang paling menarik. Nah, jadi, tapi ini mesti diikuti oleh dua hal. Lihat ayatnya. Pertama, wa barakat. Jamak dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya. Banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Jadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang teman-teman sedang diuji diberikan kenyamanan, kelapangan, dan kita bisa melihat dari situ untuk diuji beramal soleh apa yang bisa kita lakukan. Ini peluang kita bersama untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah muliakan kita semua insya Allah.